Pejuang Hati Indonesia. Berjuang bersama. Tunggu ayahnya ya. Biar akan bersama-sama kita dengarkan talk show bersama dari rumah dongeng lagi yang akan bergembira bersama dengan Dijelasin ya. Foto dong, foto. Foto Becila. kalian yang sudah berkenan hadir hari ini, saya ucapkan selamat datang dalam acara 11 tahun Pergerakan Pejuang Hati Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan masalah utamanya adalah informasi. Jadi tonggak utama kami dari awal adalah sosialisasi soal gangguan hati pada anak. Ini hanya 55% nilai kesiapan transplant. Jadi kalau tadi tingkatkan gitu. Terus ada hanya 60 kedua dari perwakilan Prodia bisa memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pejuang hati yang 11 tahun dan yang sudah berjuang di tahun 2006 bahkan 2015. Direktur kami gitu ya, Ibu Dewi saat itu sedang istilahnya berkunjung ke pasien gitu ya, bertemu dengan di Prodia Chat Lab gitu ya di lantai 4 sebelumnya, dan menanyakan kondisi ada Ananda yang ternyata dia adalah transplant hati. Dari sini akhirnya kami berkolaborasi sampai sekarang dan semoga bisa terus membantu mensupport para pejuang hati. Dan Bapak Ibu tidak sendiri ya, di sini ada teman-teman pejuang hati, ada kami, kita berkolaborasi bersama, kita saling bantu, saling bangun dan saling menguatkan. Mungkin dari kami tidak banyak, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Semangat para pejuang hati selama 11 tahun dan terus berkarya tanpa henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semangat berjuang bersama. Dari waktu itu dingin, ku beri kau hangat. Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau nyaman. Dari waktu itu panik, ku beri kau hangat. Walaupun ku juga beku, sudah pahamkan sejauh ini. Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Bunda. Semoga Ayah Bunda senantiasa diberikan kesehatan terus menerus, ketentraman hati untuk berjuang bersama putra putrinya. Semangat terus. Kok jadi begini Ibu Dia? sama Pak Heri sama Pak Tri, betul gitu. Dan bisa dibilang pejuang hati itu rekan kerja saya gitu ya. Kita selalu berkolaborasi gitu ya Mbak Dian ya. Orang tua transplant itu sangat-sangat luar biasa, Masya Allah banget gitu ya. Saya pribadi kalau misalkan ada di posisi itu belum tentu saya bisa gitu.
Jadi sebisa mungkin saya berusaha apa yang bisa kami bantu gitu untuk bisa meringankan, setidaknya meringankan perjalanan dari orang tua pasca transplant gitu. Berharap ayah dan mama terus menjaga api semangatnya, bukan untuk setahun 2 tahun, tapi seumur hidup membersamai anak-anak dengan berjuang motor. Harapannya kalau kami bisa membantu Bunda Diah dan kakak serta teman-teman tim transplant tidak memberatkan kerjanya gitu, karena nah dari situ kami setiap ada yang balas di grup Telegram, japrian Bunda. Nah awal dari japrian capek kayaknya Bun gitu. Habis japri ke Mama Iya, japri ke Mama Saga, nanti japri lagi ke Mama Adam, japri lagi ke Mama Nisa. Aduh kok capek ya gitu. Akhirnya yuk kita bikin grup WA gitu. Awalnya cuma buat ngobrol aja sih Bunda gitu. Nggak tahu bakal sampai sejauh ini gitu ya. Akhirnya kami bikin gitu grup Survive with Kasai gitu. Alhamdulillah sampai saat ini grupnya sudah 102 orang ya, kurang lebih. Gak jauh beda sih sama berjuang untuk anak. Tapi tuh ngeliat video tadi aja tuh sebenarnya aku udah nahan nangis, ditambah ngeliat Mbak Dian langsung mewek terus, aku tambah sedih banget. Untuk pejuang garis 2 ini bayi tabung Indonesia ini untuk pejuang garis 2 dan beberapa yang sudah mau menjalani IVF. Untuk aku sendiri sebenarnya kendala-kendala dalam hal pejuang garis 2 ini kayak masalah mental, finansial, karena gak jauh beda mungkin masalah finansial. Dan kalau mungkin pejuang hati mungkin bisa ada backup dari BPJS atau gimana ya. Kalau kita kan profil tuh benar-benar pribadi, mandiri, perlu banget finansial itu dan dukungan keluarga, karena mungkin dari keluarga atau saudara yang mungkin bilang belum punya anak begitu kan. Lebih banyak sebenarnya pejuang garis 2-nya itu udah dalam proses IVF, jadi mereka lebih kayak udah posisinya seperti misalkan suaminya ada kendala atau istrinya PCOS. Nah untuk yang saya sebenarnya saya tidak ada kendala apapun sebenarnya, cuman memang saya sudah mengalami keguguran 2 kali karena dari dokter pun sudah bilang kalau bisa kamu keguguran berkali lagi sebaiknya kamu bayi tabung, sudah dipilihkan seperti itu. Cuman acara komunitinya Prodia itu kami bertemu dengan ternyata di Indonesia ini banyak sekali pejuang-pejuang hebat dengan medan perangnya masing-masing gitu ya. Karunnya wangi menggoda hati. Talk show kita sampai di penghujung cerita. Terima kasih dan tetap semangat pejuang hati. Oke. Adik-adik, tapi gak hanya adik-adiknya saja, tapi papa, mama, dan semua kakak-kakak yang ada di ruangan ini. Setuju? Setuju. Gerakan pertama Kamila, nanti diikuti ya barengan sama lagu. Gerakan pertama, kita mau menyanyi lagu Halo Apa Kabar. Halo Apa Kabar. Jadi lagu ini memang mau menyapa semuanya untuk bertanya, halo apa kabar? Jawabannya?
biasa bagaimana Lilo yang tadinya seekor ulat kecil kemudian berubah menjadi sebuah kupu-kupu yang luar biasa indahnya. Yang penting harus terus bersyukur, berjuang, ya, nanti akan bersinar ke depannya. Bisa dapat setelah lahir, terpapar setelah lahir, ketularan setelah lahir. Satu lagi bisa dapat dari kandungan, biasanya dari hamil di trimester pertama, ya, yang fatal. Jadi waktu 3 bulan. Jadi sebenarnya satu, CMV-nya itu sendiri kalau dapat dari kandungan, Bu, itu memang bisa bikin anaknya memang masalah di otak, dan itu bisa bikin gangguan perkembangan, ya. Jadi bukan dari obat CMV, antivirus CMV, tetapi obat antivirus ini juga punya efek samping. Alhamdulillah sangat meriah, kita termotivasi juga, bisa bersyukur sudah 11 tahun pejuang hati di Indonesia ini. Sangat senang lah, semangat buat kita juga sebagai orang tua anak pejuang hati. Harapannya pejuang hati di Indonesia tambah semangat memperjuangkan anaknya. Dengan mama siapa? Sama Imam. Mama Imam. Terima kasih. Dengan siapa? Dengan Feby, mamanya Khadijah Hanafaudin. Novi Yulianti, ibu dari almarhumah Sabina. Alhamdulillah dengan adanya acara ini kita bisa ketemu sama reuni lagi, reunian, bisa jalin silaturahmi lagi. Soalnya kan kebetulan anak saya udah berpulang juga 1 tahun yang lalu. Dengan adanya acara ini kebantu juga sih, sedikit banyak bisa sharing lagi sama dokter-dokter yang narasumbernya juga informatif. Harapannya semoga pejuang hati rumah satu hati ini bisa semakin berkembang, bisa semakin menaungi banyak pasien, gitu. Semakin jaya. Oke, terima kasih.